Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Luar biasa. Tentunya baik ya anak-anak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, coba perhatikan anak-anak pada gambar tersebut. Pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Nah, dilihat itu anak-anak pada gambar itu terdapat apa itu anak-anak? Pipa pralon ya, pipa pralon dua buah. Yang satu terdapat sumber bunyi yaitu berupa jam. Dan di ujung satunya itu ada pendengar ya anak-anak, yaitu telinga kita. Ketika jam tersebut dibunyikan atau dinyalakan, maka telinga kita di sisi satunya juga akan dapat mendengarnya. Nah, dikarenakan bunyi mengalami pemantulan ya anak-anak. Nah, tentunya anak-anak sudah mempraktekkan di rumah ya itu ya, yang ditugaskan Pak Santo kemarin itu. Nah, kita akan membahasnya sekarang. Jadi jenis-jenis bunyi pantul itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, gaung. Dan yang ketiga, gema. Kita mulai dari yang pertama. Baik, yang pertama adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga memperkuat bunyi asli tersebut. Contohnya adalah ketika anak-anak di dalam kelas, Bapak Ibu guru sedang menjelaskan dalam kelas, tentunya suaranya akan terdengar jelas ya anak-anak, dibandingkan dengan anak-anak belajar atau berbicara di lapangan atau di dalam ruangan yang besar. Nah, suaranya akan lebih kecil. Nah, apabila anak-anak di ruangan yang kecil di dalam kelas dengan Bapak Ibu guru, nah suara Bapak Ibu guru terdengar lebih jelas ya anak-anak. Nah, itu yang dinamakan bunyi yang memperkuat bunyi asli. Jelas ya anak-anak? Luar biasa. Nah, contohnya pada gambar itu anak-anak. Gambar yang atas itu yang di dalam ruangan, yang di bawah, nah itu yang di luar ruangan, suaranya lebih kecil karena tidak atau pemantulnya sedikit. Yang kedua yaitu gaung. Gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Nah, contohnya yaitu ketika di dalam bioskop. Anak-anak pernah ke bioskop belum? Nah, mungkin pernah melihat ya, yang sudah pernah ke sana tentu lebih tahu. Yang belum, nah lihat tuh gambarnya. Di dalam bioskop, nah itu terdapat karpet ya nah di dinding-dindingnya itu ya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk meredam gaung. Jadi agar bunyinya tidak memantulnya atau tidak terjadi gaung, tidak memantul
berulang-ulang. Nah, contohnya pada gambar itu ya anak-anak. Apabila terjadi gaung tentunya akan mengganggu ya anak-anak. Nah, dalam menyaksikan bioskop tersebut. Untuk yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antar sumber bunyi dengan dinding pemantulnya. Jadi bunyinya itu bergantian ya anak-anak. Misalnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan di dalam gua atau di tebing pegunungan itu anak-anak. Nah, ketika anak-anak di dalam gua, anak-anak berteriak halo. Nah, suaranya akan muncul lagi ya anak-anak, keluar lagi berulang-ulang. Halo, 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 halo. Nah, itu karena bunyi yang memantul dalam dinding gua tersebut anak-anak. Ya, coba anak-anak kalau bermain kalau misalnya berwisata ke gua bisa dipraktekkan itu anak-anak. Nah, ketika anak berbicara akan suaranya seperti mengulangi atau menirukan suara kalian. Jelas ya anak-anak? Nah, tadi kita sudah belajar tentang pemantulan bunyi. Nah, sekarang penyerapan bunyi. Selain bunyi itu bisa dipantulkan, ternyata bunyi itu bisa diserap juga anak-anak ya. Contohnya adalah ketika di dalam studio musik. Nah, di dalam studio musik itu suaranya tentu sangat keras ya, nak. Suaranya sangat keras, sangat kuat. Nah, itu bisa kita redam agar suara tidak keluar atau tidak mengganggu yang berada di luar. Nah, suaranya kita redam agar tidak pemantulannya sedikit tidak terjadi gaung atau gema. Bunyi akan diserap jika mengenai bahan-bahan yang lunak atau berongga. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Jadi benda yang dapat meredam bunyi itu bendanya yang lunak ya anak-anak. Bendanya yang lunak. Nah, kalau benda yang keras tentu akan memantulkan, malah akan memantulkan. Nah, untuk penyerapan bunyi atau peredam bunyi, menggunakan benda yang lunak. Contohnya bisa menggunakan busa, bisa menggunakan spons, bisa dengan wol, dengan kait, dengan karet, dan lain sebagainya. Jadi kalau anak-anak pernah ke studio musik, itu di dalamnya terdengar sangat keras suaranya, namun ketika anak-anak keluar, nah suaranya akan menjadi sangat pelan karena bunyi tersebut diredam. Jelas ya anak-anak? Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anak-anak tetap semangat belajar ya, walaupun kita belum bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah secara langsung. Tetap semangat, jaga kesehatan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.